Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Oka di video aku baca buku Harry Potter. Sekarang aku mau lanjut lagi baca buku Harry Potter dan Goblet of Fire. Sekarang udah di chapter 8. Sebelumnya di luar ini aku rekamnya lagi hujan nih, jadi kalau ada suara-suara background hujan aku minta maaf banget ya. Takutnya kalau nggak rekam sekarang kapan lagi gitu. Tuh, ada suara geledek. Semoga gak kerekam deh di sini. Oke. Piala Dunia Quidditch. Woo! Menenteng belanjaan mereka, Mr. Weasley di depan mereka semua bergegas memasuki hutan, mengikuti jalan yang diterangi lentera. Mereka bisa mendengar bunyi ribuan orang bergerak di sekitar mereka, teriakan-teriakan dan tawa, penggalan-penggalan nyanyian, atmosfer kegairahan tinggi itu menular. Harry tak bisa berhenti tersenyum. Mereka berjalan menembus hutan selama kira-kira 20 menit, mengobrol dan bergurau sampai akhirnya mereka muncul di sisi lain hutan di depan stadion yang luar biasa besarnya. Walau Harry hanya bisa melihat sepotong tembok emas yang mengitari stadion, dia bisa memperkirakan 10 katedral gereja 10 katedral bisa masuk di dalamnya. Muat untuk 100.000 penonton, kata Mr. Weasley ketika melihat kekaguman di wajah Harry. 500 satgas kementerian mengerjakannya selama setahun penuh. Mantra penolak magel pada setiap sentinya. Setiap kali ada magel datang ke dekat sini, sepanjang tahun mereka tiba-tiba ingat ada janji penting dan langsung pergi lagi. Untunglah, katanya, mengajak mereka masuk ke pintu masuk terdekat yang sudah dikerumuni pada penyihir yang berteriak-teriak. Tempat duduk utama, kata penyihir perempuan di pintu masuk setelah mengecek tiket mereka. Box utama, langsung ke atas arter yang paling tinggi. Tangga menuju ke stadion berlapis karpet ungu tua. Mereka naik bersama para penyihir lain yang perlahan menyebar memasuki pintu-pintu di kanan kiri mereka. Rombongan Mr. Weasley naik terus sampai akhirnya mereka tiba di puncak tangga dan berada di dalam box kecil yang terpasang pada ketinggian maksimum dan terletak persis di tengah di antara tiang-tiang gawang emas. Kira-kira 20 kursi ungu keemasan berjajar dalam 2 deret, dan Harry yang mengisi deretan depan bersama keluarga Weasley menunduk menyaksikan pemandangan yang tak pernah bisa dibayangkannya. 100.000 penyihir mengambil tempat mereka yang naik bertingkat-tingkat di sekeliling stadion oval itu. Segalanya diterangi cahaya keemasan misterius yang seakan muncul dari dalam stadion itu sendiri. Lapangan tampak sehalus beludru dari tempat mereka yang tinggi. Pada masing-masing ujung stadion berdiri 3 tiang gawang setinggi 15 meter. Persis di depan mereka, hampir setinggi garis pandang Harry, ada papan raksasa. Tulisan emas tak hentinya meluncur di papan itu. Seakan ada tangan raksasa yang tak kelihatan menulis di atasnya. Kemudian menghapusnya lagi. Setelah mengawasinya, Harry melihat bahwa papan itu menampilkan iklan. Blue Bottle, sapu untuk seluruh keluarga, aman, bisa diandalkan, dan dilengkapi alarm anti maling. Menghilang segala macam kotoran buatan Mrs. Coward tanpa upaya, tanpa noda. Glad Rags, merek pakaian paling cocok untuk penyihir London. Paris, Hogsmeade. Harry mengalihkan matanya dari papan dan menoleh untuk melihat siapa saja yang duduk di box itu bersama mereka. Sejauh ini masih kosong, hanya ada makhluk kecil yang duduk di ujung deretan di belakang mereka. Makhluk itu yang kakinya pendek sekali sehingga terjulur di depan tubuhnya, di atas kursi memakai serbet yang dikerudungkan seperti toga, dan wajahnya disembunyikan di balik tangannya. Tetapi telinganya yang panjang seperti kelelawar rasanya dikenal Harry. Dobby? Sapa Harry keheranan. Makhluk mungil itu mendongak dan meregangkan jari-jarinya. Tampak matanya yang sangat besar, berwarna coklat, dan hidungnya yang bentuk serta ukurannya sebesar tomat. Dia bukan Dobby, tetapi jelas dia peri rumah, seperti halnya teman Harry si Dobby. Harry telah membebaskan Dobby dari pemiliknya, keluarga Malfoy.
Apa Anda memanggil saya Dobby?" kata si peri ingin tahu dari balik jari-jarinya. Suaranya bahkan lebih melengking dibanding Dobby, kecil, nyaring, dan bergetar. Dan Harry menduga, meskipun susah sekali membedakan peri rumah, bahwa yang ini mungkin perempuan. Ron dan Hermione menoleh ikut melihat. Meskipun mereka sudah banyak mendengar tentang Dobby dari Harry, mereka belum pernah bertemu dengannya. Bahkan Mr. Weasley pun menoleh dengan penuh minat. "Maaf," kata Harry kepada si peri. "Kukira tadi kau peri yang kukenal." "Tapi saya juga kenal Dobby, Sir," cicit si peri. Dia melindungi wajahnya seakan ketakutan, meskipun box utama itu tidak begitu tenang. "Nama saya Winky, Sir. Dan Anda, Sir?" Matanya yang coklat gelap melebar sampai sebesar piring kecil ketika memandang bekas luka Harry. "Anda pasti Harry Potter." "Ya," kata Harry. "Dobby bicara tentang Anda sepanjang waktu, Sir," katanya menurunkan tangannya sedikit saja dan tampak terkesima. "Bagaimana kabarnya?" tanya Harry. Dia menikmati kebebasannya. Sir," kata Winky menggelengkan kepala. Sir, saya tak bermaksud mencela Anda, Sir. Tapi saya tak yakin Anda berbuat baik kepada Dobby, Sir, dengan membebaskannya." "Kenapa?" tanya Harry kaget. "Kenapa dia?" "Kebebasan merasuki kepalanya, Sir," kata Winky sedih. "Menganggap dirinya di atas statusnya, Sir. Tidak bisa dapat pekerjaan lain, Sir." "Kenapa tidak?" tanya Harry. Winky merendahkan suaranya setengah oktav dan berbisik. "Dia meminta bayaran, Sir." "Bayaran?" kata Harry tak mengerti. "Ya, kenapa dia tak boleh minta bayaran?" Winky tampaknya ngeri mendengar itu dan merapatkan jari-jarinya sehingga wajahnya setengah tersembunyi lagi. "Peri rumah tidak dibayar, Sir," katanya dalam lengkingan yang teredam. Tidak, saya bilang pada Dobby, cari keluarga yang baik lalu menetap, Dobby. Tingkahnya macam-macam, Sir. Tidak pantas untuk peri rumah." "Kau bikin heboh terus, Dobby," kata saya. "Dan kali berikutnya, aku akan dengar kau dibawa ke Departemen Pengaturan dan Pengawasan Makhluk Gaib, macam goblin biasa saja." "Ya, sudah waktunya dia sedikit bersenang-senang," kata Harry. "Peri rumah tidak boleh bersenang-senang, Harry Potter," kata Winky tegas di balik tangannya. "Peri rumah melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Saya takut ketinggian, Harry Potter." Dia mengerling ke tepi box dan menelan ludah. "Tapi tuan saya mengirim saya ke box paling atas dan saya patuh, Sir." "Kenapa dia mengirimmu ke sini kalau dia tahu kau takut ketinggian?" tanya Harry mengernyit. Tuan ingin saya menyediakan tempat untuknya, Harry Potter. Dia sibuk sekali," kata Winky menelengkan kepala ke kursi kosong di sebelahnya. "Winky kepingin sekali kembali ke tenda, Tuan Harry Potter, tetapi Winky melakukan yang diperintahkan kepadanya. Winky peri rumah yang baik." Dia kembali memandang tepi box dengan ketakutan dan menyembunyikan matanya lagi. Harry berputar ke depan lagi. "Jadi itu peri rumah," gumam Ron. "Aneh ya." "Dobby lebih aneh," kata Harry bersemangat. Ron mengeluarkan omnicular-nya dan mencobanya memandang ke penonton di seberang mereka. "Ajaib," katanya menekan tombol pengulangan di sisinya. "Aku bisa bikin cowok di bawah sana itu ngupi lagi." Ngupi lagi dan lagi dan lagi. Sementara Hermione asyik membaca daftar acaranya yang bersampul beludru dan berjumbai-jumbai. "Pertandingan akan dibuka dengan peragaan maskot tim," dia membaca keras-keras. "Oh, itu selalu layak ditonton," kata Mr. Weasley. "Tim-tim nasional membawa makhluk-makhluk dari negara asal mereka untuk pamer." Perlahan, box mereka terisi dalam setengah jam berikutnya. Mr. Weasley tak hentinya berjabat tangan dengan orang-orang yang jelas sekali penyihir sangat penting. Percy melompat bangun begitu seringnya sehingga bisa dikira dia duduk di atas landak. Ketika Cornelius Fudge, menteri sihir, tiba, Percy membungkuk begitu dalam sampai kacamatanya jatuh dan pecah. Dengan teramat malu dia membetulkannya dengan tongkatnya dan setelah itu tertinggal di tempat duduknya. Beberapa kali melempar pandangan iri kepada Harry yang disapa Cornelius Fudge seperti menyapa teman lamanya. Mereka sudah pernah bertemu dan Fudge menjabat tangan Harry dengan kebapakan.
bertanya bagaimana kabarnya dan memperkenalkannya pada penyihir di kiri kanannya. Harry Potter, Anda tahu kan? Keras-keras dia memberitahu Menteri Sihir Bulgaria yang memakai jubah beludru hitam indah sekali dipelisir dengan emas. Tampaknya dia sama sekali tak mengerti satu kata Inggris pun. Harry Potter! Oh, masa sih Anda tidak tahu siapa dia? Anak yang bertahan hidup dari serangan Anda tahu siapa? Anda pasti tahu siapa dia. Si penyihir Bulgaria mendadak melihat bekas luka Harry yang mulai mengoceh keras dan bersemangat menunjuk-nunjuk bekas luka itu. Aku tahu dia pasti akhirnya paham juga, kata Fudge lelah kepada Harry. Aku tak berbakat belajar bahasa asing. Aku perlu Barty Crouch untuk urusan macam begini. Kulihat peri rumahnya menyediakan tempat duduk untuknya. Bagus juga, orang-orang Bulgaria ini mencoba menguasai semua tempat terbaik. Ini dia Lucius. Harry, Ron, dan Hermione langsung menoleh, menyelinap di deret kedua menuju ke 3 tempat yang masih kosong di belakang Mr. Weasley. Tak lain dan tak bukan adalah mantan pemilik Dobby, Lucius Malfoy, anaknya Draco, dan seorang wanita. Harry menduga wanita itu tentunya ibu Draco. Harry dan Draco sudah bermusuhan sejak perjalanan pertama mereka di Hogwarts. Draco yang berwajah pucat runcing dengan rambut pirang mirip sekali dengan ayahnya. Ibunya juga berambut pirang, jangkung, dan langsing. Sebetulnya dia cantik, kalau saja tampangnya tidak mengernyit seakan ada bau busuk di bawah hidungnya. Fudge, kata Mr. Malfoy mengulurkan tangannya ketika dia tiba di dekat Menteri Sihir. Apa kabar? Kurasa kau belum pernah bertemu istriku, Narcissa. Begitu juga anak kami, Draco. Halo, sapa Fudge tersenyum dan membungkuk kepada Mrs. Malfoy. Dan izinkan aku memperkenalkan kalian kepada Mr. Obalsk. Beliau Menteri Sihir Bulgaria. Dan tak mengerti sepatah kata pun yang kukatakan. Jadi biar saja. Dan siapa lagi? Ya, kau sudah kenal Arthur Weasley kan? Suasana mendadak tegang. Mr. Weasley dan Mr. Malfoy saling pandang dan Harry masih ingat jelas terakhir kali mereka berhadapan. Kejadiannya di toko buku Floris dan Blotch dan mereka berkelahi. Mata dingin Mr. Malfoy mengabu-abu menyapa Mr. Weasley yang kemudian sepanjang deret pertama. What? Maksudnya? Astaga Arthur, katanya pelan. Jual apa kau sampai bisa beli tiket box utama? Jelas rumahmu pun tak akan laku semahal ini. Fudge yang tidak mendengarkan berkata, Lucius baru saja memberi sumbangan sangat besar untuk Saint Mango rumah sakit untuk penyihir dan luka-luka sihir Arthur. Dia di sini sebagai tamuku. Bagus sekali, kata Mr. Weasley dengan senyum sangat terpaksa. Mata Mr. Malfoy sudah kembali memandang Hermione yang wajahnya merona, tetapi membalas memandang dengan berani. Harry tahu persis apa yang membuat bibir Mr. Malfoy melengkung seperti itu. Keluarga Malfoy membanggakan diri sebagai penyihir berdarah murni. Dengan kata lain, mereka menganggap siapa saja yang keturunan Muggle, seperti Hermione, warga kelas 2. Meskipun demikian, karena dipandang Menteri Sihir, Mr. Malfoy tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangguk, mencemooh kepada Mr. Weasley dan meneruskan berjalan ke tempat duduknya. Draco melempar pandang menghina kepada Harry, Ron, dan Hermione, kemudian duduk di antara ayah dan ibunya. Keluarga sok, Ron bergumam ketika dia, Harry, dan Hermione menoleh menghadap ke lapangan lagi. Saat berikutnya, Ludo Bagman muncul. Semua siap? Tanyanya, wajahnya yang bundar berkilauan seperti keju edam. Pak Menteri, siap menonton? Siap kalau kau siap, Ludo, kata Fudge santai. Ludo mencabut tongkat sihirnya, mengarahkannya ke leher sendiri dan berkata, Sonorus, dan kemudian bicara mengatasi dengung suara yang kini memenuhi stadion yang penuh sesak. Suaranya membahana di atas mereka, mencapai semua sudut. Ibu-ibu dan bapak-bapak, selamat datang di final Piala Dunia Quidditch yang ke-422. Para penonton menjerit dan bertepuk tangan. Ribuan bendera melambai-lambai. Kumandang kedua lagu nasional yang berbeda menambah bisingnya suara. Pesan terakhir di papan raksasa di depan mereka sudah dihapus. Kacang segala rasa bertibot, setiap butir mengandung resiko. Dan sekarang muncul tulisan, Bulgaria kosong, Irlandia kosong. Dan sekarang tanpa banyak komentar, saya perkenalkan maskot tim nasional Bulgaria.
bagian kanan stadion yang merupakan lautan warna merah bersorak riuh. "Apa ya yang mereka bawa?" kata Mr. Weasley mencondongkan diri ke depan. Mendadak dia mencopot kacamatanya dan buru-buru menggosoknya pada jubahnya. "Villa! Apa itu Namun 100 villa sekarang melayang memasuki lapangan, dan pertanyaan Harry terjawab. Villa adalah perempuan paling cantik yang pernah dilihat Harry. Hanya saja mereka tak mungkin manusia. Harry sesaat kebingungan ketika dia mencoba menebak apa sebetulnya villa. Apa yang membuat kulit mereka bercahaya seperti bulan dan rambut mereka melambai ke belakang tanpa tiupan angin. Tetapi kemudian musik mulai berbunyi. Harry tak peduli lagi mereka manusia atau bukan, malah dia tak peduli apapun lagi. Para villa sudah mulai menari dan pikiran Harry langsung kosong. Hal yang paling penting di dunia adalah dia terus memandang para villa, karena kalau mereka berhenti menari, hal-hal sangat mengerikan akan terjadi. Dan sementara villa-villa itu menari semakin lama semakin cepat, pikiran-pikiran liar setengah terbentuk di benak Harry. Dia ingin melakukan sesuatu yang sangat impresif sekarang juga. Melompat dari box ke tengah lapangan tampaknya ide bagus. Tapi cukup baikkah itu? "Harry, apa yang kau lakukan?" sayup-sayup terdengar suara Hermione. Musik berhenti. Harry mengerjapkan mata. Dia sedang berdiri di sebelah kakinya sudah di atas dinding pembatas box. Di sebelahnya, Ron membeku dengan sikap seakan mau terjun dari papan loncatan. Jeritan-jeritan marah memenuhi stadion. Penonton tak ingin villa-villa pergi, termasuk Harry. Dia tentu saja akan mendukung Bulgaria, dan dia heran sendiri kenapa ada shamrock hijau besar tersemat di dadanya. Ron sementara itu seperti orang linglung mencabuti shamrock-shamrock di topinya. Mr. Weasley sedikit tersenyum maju dan menarik topi dari tangan Ron. "Kau akan menginginkan topi ini," katanya, kalau Irlandia sudah muncul. "Hah?" kata Ron ternganga memandang para villa yang sekarang berderet di salah satu tepi stadion. Hermione berdecak keras. Ditariknya Harry agar duduk kembali. "Astaga," katanya. "Dan sekarang," raung suara Ludo Bagman, "silahkan angkat tongkat kalian untuk maskot tim nasional Irlandia." Saat berikutnya, suatu seperti komet besar hijau meluncur ke dalam stadion. Komet itu mengelilingi stadion sekali, kemudian terbelah menjadi 2 komet lebih kecil, masing-masing melesat ke tiang gawang. Tiba-tiba, pelangi melengkung menghubungkan dua ujung bola cahaya. Penonton "Oh!" dan "Ah!" seperti kalau menonton pertunjukan kembang api. Sekarang pelangi memudar dan kedua bola cahaya bergabung menjadi satu lagi, membentuk shamrock besar berpendar-pendar yang mengangkasa lalu terbang ke atas tribun seraya mencurahkan hujan emas. "Hebat!" teriak Ron ketika shamrock itu melayang di atas mereka, dan koin-koin emas besar berjatuhan, menghujani kepala dan tempat duduk mereka. Menyipitkan mata memandang tajam shamrock, Harry menyadari bahwa shamrock itu sebetulnya terbentuk dari ribuan laki-laki mungil berjenggot. Laki-laki kecil mungil berjenggot memakai rompi merah, masing-masing membawa lampu kecil bercahaya keemasan atau hijau. "Leprechaun," kata Mr. Weasley mengatasi sorak membahana dari penonton, yang sebagian besar masih berkelahi memperebutkan uang emas atau meraba di bawah tempat duduk mencari-carinya. Leprechaun adalah kurcaci kecil dalam dongeng yang dipercaya menyembunyikan emas di ujung pelangi. "Ini," Ron berseru senang menjejalkan segenggam koin emas ke tangan Harry. "Untuk Omnicular, sekarang kau harus membelikan hadiah Natal untukku, ha?" Shamrock besar itu pecah. Para Leprechaun duduk turun ke lapangan di seberang para villa dan duduk bersila untuk menonton pertandingan. "Dan sekarang para penonton, sambutlah tim nasional Bulgaria. Inilah Dimitrov." Sosok berjubah merah naik sapu, gerakannya begitu cepat sehingga cuma seperti bayangan samar. Melesat ke lapangan dari pintu masuk jauh di bawah, disambut sorak riuh para supporter Bulgaria. Ivanova, pemain berjubah merah kedua, muncul keluar. Zograf, Levski, Volchanov,
Volkov, dan Kram. Itu dia. Pekik Ron mengikuti Kram dengan omnikulernya. Harry buru-buru memfokuskan omnikuler miliknya sendiri. Victor Kram bertubuh kurus, berkulit gelap pucat, dan hidung besar bengkok dengan alis lebat. Dia seperti burung pemangsa besar. Susah dipercaya umurnya baru 18 tahun. Dan sekarang sambutlah tim Quidditch Nasional Irlandia, teriak Bagman, menampilkan Connolly, Ryan, Troy, Mullet, Moran, Quigley, dan Lynch. 7 bayangan hijau samar melesat di dalam lapangan. Harry memutar putaran kecil di sisi omnikulernya dan melambatkan gerak pada pemain sampai dia bisa membaca kata Firebolt pada masing-masing sapu mereka dan melihat nama mereka dibordir dengan benang perak di punggung masing-masing. Dan ini jauh-jauh datang dari Mesir, wasit kita, ketua Asosiasi Quidditch Internasional yang terkenal, Hasan Mustafa. Penyihir kecil kurus dengan kepala botak total, tetapi kumisnya menyaingi Paman Vernon, memakai jubah emas murni untuk menandingi stadion, berjalan masuk ke lapangan. Peluit perak menyembul dari bawah kumisnya, tangannya yang satu menenteng kotak besar dan tangan lainnya membawa sapunya. Harry memutar putaran omnikulernya kembali ke normal, memandang tajam-tajam ketika Mustafa menaiki sapunya dan menendang kotaknya sampai terbuka. 4 bola melesat ke udara, kuafel merah dan 2 belajar hitam. Dan Harry sekejap bisa melihatnya sebelum bola itu melesat lenyap dari pandangan. Snitch emas kecil bersayap seiring tiupan nyaring peluitnya. Mustafa melesat ke angkasa mengikuti bola-bola itu. Pertandingan mulai! Teriak Bagman. Dan bola di tangan Mullet. Troy, Moran, Dimitrov kembali ke Mullet. Troy, Levitsky, Moran. Belum pernah Harry melihat Quidditch dimainkan seperti itu. Dia menekankan omnikulernya keras sekali ke kacamatanya, sehingga batang hidungnya sakit tertekan. Kecepatan para pemain luar biasa. Para chaser saling lempar kuafel begitu cepatnya, sehingga Bagman hanya sempat menyebut nama mereka. Harry memutar lagi tombol pelambat di omnikulernya, menekan knop satu demi satu di bagian atas, dan langsung saja dia menonton pertandingan dalam gerak lambat. Sementara huruf-huruf ungu berkilauan melintas di depan lensanya dan menaruh penonton bertalu-talu, dan gemuruh penonton bertalu-talu di gendang telinganya. House Hack Attacking Formation, formasi serang kepala elang. Dia membaca seraya mengawasi ketika chaser Irlandia terbang berdekatan. Troy di tengah, sedikit di depan Mullet dan Moran menyerbu tim Bulgaria. Proskov Ploy, taktik Proskov adalah kilatan berikutnya ketika Troy seakan melesat ke atas membawa kuafel. Menjauh seraya menarik perhatian chaser Ivanova dan menjatuhkan kuafelnya ke Moran. Salah satu beater Bulgaria, Volkov, menghantam keras-keras belajar yang lewat dengan pemukulnya yang kecil ke arah jalan yang akan dilalui Moran. Moran menunduk menghindari dan menjatuhkan kuafelnya dan Levski yang terbang di bawahnya menangkapnya. Try goal! Raung Bagman dan stadion bergetar dengan gemuruh aplaus dan sorakan. 10-0 untuk Irlandia. Apa? Teriak Harry memandang berkeliling dengan liar melalui omnikulernya. Tapi Levski yang pegang kuafelnya. Harry, kalau kau tidak menonton dengan kecepatan normal, kau akan banyak ketinggalan, teriak Hermione yang menari-nari kegirangan melambai-lambaikan tangan ke atas sementara Troy mengitari lapangan dengan riang. Harry cepat-cepat melihat melalui bagian atas omnikulernya dan melihat bahwa para Lepel Crown di sisi lapangan semua sudah melesat ke angkasa lagi dan membentuk shamrock besar gemerlapan. Di beberapa lapangan, para villa mengawasi mereka dengan cemberut. Di seberang lapangan, jengkel pada diri sendiri, Harry memutar kembali tombol kecepatan ke normal dan permainan dilanjutkan. Harry cukup tahu tentang Quidditch, jadi dia bisa melihat bahwa para chaser Irlandia hebat sekali. Mereka bekerja sama sebagai tim yang prima. Gerakan mereka sangat terorganisir, sehingga tampaknya mereka saling membaca pikiran masing-masing ketika mereka menempatkan diri. Dan mawar di dada Harry berulang-ulang meneriakkan nama mereka. Troy, Mullet, Moran, dan dalam waktu 10 menit, Irlandia sudah mencetak gol 2 kali, mengubah skor menjadi 30-0 dan menyebabkan teriakan dan aplaus gegap gempita dari para supporter berjubah hijau. Pertandingan bertambah cepat tetapi semakin brutal. Volkov dan Volkanov
Bearer Bulgaria memukul belajar sekuat tenaga ke arah Chaser Irlandia dan mulai berhasil mencegah mereka menggunakan gerakan-gerakan terbaik mereka. 2 kali mereka dipaksa menyebar dan akhirnya Ivanova berhasil menerobos barisan mereka, menembus kiper Ryan dan mencetak gol pertama Bulgaria. "Sumpal telinga kalian dengan jari," teriak Mr. Weasley sementara para Villa mulai menari untuk merayakan gol ini. Harry memejamkan matanya sekalian. Dia ingin berkonsentrasi pada pertandingan. Selewat beberapa detik dia mengerling lapangan, para Villa sudah berhenti menari dan Quaffle di tangan Bulgaria lagi. "Dimitrov, Levski, Dimitrov, Ivanova, oh astaga," raung Bagman. 100.000 penyihir terperangah ketika kedua seeker Crumb dan Lynch menuki ke tengah para Chaser luar biasa cepatnya sehingga seakan mereka baru saja terjun dari pesawat tanpa parasut. Harry mengikuti turunnya mereka dengan omnikularnya, menyipitkan mata mencari di mana snitch-nya. "Mereka akan tabrakan," jerit Hermione di sebelah Harry. Dia setengah benar. Pada detik terakhir, Victor Crumb menghentikan tukikannya dan terbang ke atas. Lynch sebaliknya menghantam tanah dengan bunyi demam keras yang terdengar di seluruh stadion. Keluhan keras terdengar dari tempat duduk supporter Irlandia. "Tipuan!" keluh Mr. Weasley. "Crumb mengelabuinya!" "Time out!" teriak Bagman sementara para petugas medis terlatih bergegas memasuki lapangan untuk memeriksa Aidan Lynch. "Dia tak apa-apa, cuma pingsan," kata Charlie menghibur Ginny yang mencondongkan tubuh ke tepi box. Wajahnya ngeri. Dan memang itu tujuan Crumb tentu saja. Harry buru-buru menekan tombol pengulang dan tahap demi tahap pada omnikularnya, memutar-mutar putaran kecepatan dan menaruhnya lagi di depan mata. Dia melihat lagi Crumb dan Lynch menuki dalam gerakan pelan. Wronski Vein atau gerak tipu Wronski, pengalihan perhatian seeker yang bahaya. Begitu bunyi tulisan ungu pada lensanya, dia melihat wajah Crumb tegang berkonsentrasi ketika dia menghentikan tukikannya tepat pada waktunya sementara Lynch jatuh terbanting dan Harry paham, Crumb sama sekali tidak melihat snitch. Dia cuma ingin Lynch menirunya. Harry belum pernah melihat orang terbang seperti itu. Crumb seperti tidak sedang naik sapu. Dia bergerak di udara begitu mudahnya sehingga tampaknya seringan bulu. Harry mengembalikan omnikularnya ke normal dan memfokuskannya pada Crumb. Sekarang dia terbang melingkar jauh di atas Lynch dan yang sedang disadarkan oleh tim medis dengan beberapa cangkir ramuan. Harry yang mengawasi wajah Crumb dengan lebih tajam melihat mata gelapnya melesat ke sana kemari 30 meter di bawahnya. Dia menggunakan waktu selama Lynch disadarkan untuk mencari snitch tanpa gangguan. Lynch akhirnya bangkit berdiri disambut tepukan riuh supporternya, menaiki fireboltnya dan menjejakkannya ke angkasa lagi. Pulihnya Lynch tampaknya menyuntikkan semangat baru bagi Irlandia. Ketika Mustafa meniup peluitnya lagi, Chaser beraksi dengan Ketika Mustafa meniup peluitnya lagi, para Chaser beraksi dengan kecakapan yang tak tertandingi oleh gerakan manapun yang telah disaksikan Harry sejauh ini. Selewat 15 menit yang lebih cepat dan lebih seru, Irlandia telah mencetak 10 gol lagi. Mereka jauh meninggalkan Bulgaria dengan dengan skor 130-10. Wow. Dan permainan mulai bertambah kotor. Ketika mulut kembali melesat ke tiang-tiang gawang sambil memeluk erat Quaffle, kiper Bulgaria, Zograf, terbang menyongsong gadis ini. Apa yang terjadi berlangsung cepat sekali sehingga Harry tidak melihatnya, tetapi teriakan kemarahan dari supporter Irlandia dan tiupan peluit Mustafa yang panjang nyaring membuat Harry sadar telah terjadi pelanggaran dan Mustafa membawa kiper Bulgaria untuk ditegur karena melakukan pelanggaran penggunaan sikut yang berlebihan. Bagman memberitahu penonton yang heboh berteriak-teriak, dan ya, penalti untuk Irlandia. Para Leopard Crown yang telah melesat ke atas dengan berang seperti serombongan kunang-kunang yang berkelap-kelip ketika Mallet dicurangi, sekarang berkumpul membentuk formasi tulisan ha, ha, ha. Villa-villa di seberang lapangan melompat bangun, mengibaskan rambut dengan marah dan mulai menari lagi.
Serentak, para cowok keluarga Weasley dan Harry menyumpalkan jari mereka ke telinga. Tetapi Hermione yang tak peduli segera saja menarik lengan Harry. Harry menoleh padanya dan Hermione menarik jari Harry yang tak sabar dengan telinganya. "Lihat wasitnya," katanya terkikik geli. Harry menunduk menatap lapangan. Hasan Mustafa telah mendarat tepat di depan villa-villa yang sedang menari dan bersikap anak ganjil. Dia menegangkan otot-ototnya dan merapikan kumisnya dengan bergairah. "Wah, tidak bisa begitu," kata Ludo Bagman, meskipun kedengarannya sangat geli. "Tolong tampar si wasit." Seorang petugas sihir medis berlari menyeberang lapangan. Jarinya tersumpal di telinganya dan menendang tulang kering Mustafa kuat-kuat. Mustafa sadar. Harry yang mengawasi melalui omnikularnya melihat bahwa Mustafa tampak sangat malu dan mulai berteriak menegur para villa yang sudah berhenti menari dan bertampak memberontak. "Kecuali aku sangat keliru," Mustafa sedang berusaha mengusir maskot tim Bulgaria. Terdengar suara Bagman. "Ini suatu yang belum pernah kita saksikan sebelumnya. Oh, ini bisa heboh." Benar saja. Kedua biter Bulgaria, Volkov dan Volkanov, mendarat di kanan kiri Mustafa dan mulai marah-marah, menunjuk-nunjuk ke arah para Leprechaun yang kini dengar yang membentuk kata he 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 he. Tetapi Mustafa tidak terkesan pada kemarahan kedua biter Bulgaria. Dia menunjuk-nunjuk ke atas, jelas menyuruh mereka terbang lagi dan mereka menolak. Dia meniup peluitnya pendek 2 kali. Prit prit. "Dua penalti untuk Irlandia," teriak Bagman, dan supporter Bulgaria meraung marah. Dan Volkov dan Volkanov sebaiknya menaiki sapu mereka lagi. Ya, mereka sudah naik dan Troy membawa kuafel. Permainan sekarang mencapai tingkat keganasan yang belum pernah mereka saksikan. Bitter dari 2 tim bertindak tanpa belas kasihan. Volkov dan Volkanov khususnya tidak peduli apakah pemukul mereka memukul belajar atau pemain ketika mereka mengayun-ngayunkannya dengan buas. Dimitrov meluncur menerjang Moran dan memegang kuafel nyaris membuat gadis itu terjatuh dari sapunya. "Curang!" raung supporter Irlandia, semua berdiri dalam samudra hijau. "Curang!" terdengar gaung suara Ludo Bagman yang dikeraskan secara sihir. Dimitrov menabrak Moran dengan sengaja dan harusnya penalti lagi. Ya, itu peluitnya. Para Leprechaun terbang naik lagi dan kali ini mereka membentuk tangan yang besar dan membuat tanda sangat kurang ajar ke arah para villa di seberang lapangan. Melihat ini, para villa kehilangan kendali. Alih-alih menari, mereka berlari menyeberang lapangan dan melemparkan genggaman-genggaman api kepada para Leprechaun. Mengawasi mereka lewat omnikularnya, Harry melihat mereka sama sekali tidak cantik sekarang. Sebaliknya malah, wajah mereka memanjang seperti kepala burung berparuh tajam dan sayap panjang bersisik bermunculan dari bahu mereka. "Dan itulah sebabnya anak-anak," teriak Mr. Weasley mengatasi kebisingan penonton di bawah. "Jangan menilai orang hanya dari wajahnya saja." Para petugas kementerian memanjir ke lapangan untuk memisahkan para villa dan Leprechaun, tetapi tak berhasil. Sementara pertarungan seru di bawahnya belum apa-apa dibanding dengan yang berlangsung di atas. Harry memandang ke sana kemari melalui omnikularnya, sementara kuafel berpindah tangan dengan kecepatan luncuran peluru. Levinsky, Dimitrov, Moran, Troy, Muller, Ivanova, Moran lagi, Moran, dan gol! Tetapi sorakan supporter Irlandia nyaris tak terdengar dikalahkan oleh jeritan-jeritan para villa, letusan-letusan dari tongkat-tongkat para petugas kementerian, dan raung kemarahan supporter Bulgaria. Pertandingan langsung berlanjut lagi, dan bola di tangan Levinsky, lalu Dimitrov. Biter Irlandia quickly memukul kelas belajar yang lewat ke arah Crumb. Yang kurang gesit menunduk, belajar itu menghantam wajahnya. Terdengar keluhan memekakan telinga dari penonton, hidung Crumb tampak patah. Darahnya bercucuran. Tetapi Hasan Mustafa tidak meniup peluitnya. Perhatiannya sedang terpecah, dan Harry tidak mempersalahkannya. Salah satu villa telah melempar segenggam api dan membuat ekor sapunya terbakar. Harry ingin ada yang menyadari Crumb terluka. Meskipun Harry mendukung Irlandia, Crumb adalah pemain paling mengagumkan di lapangan. Ron jelas berpendapat sama. "Time out! Ayo, mana bisa kita main libur saja tuh. Lihat Lynch!" teriak Harry. Ketika si seeker Irlandia mendadak menuki dan Harry yakin ini bukan Wonskiven. Ini benar-benar, dia sudah melihat Snitch, teriak Harry. Dia sudah melihatnya.
Lihat tukikannya. Separuh dari penonton rupanya sudah menyadari apa yang akan terjadi. Para supporter Irlandia sekali lagi bangkit seperti gelombang besar hijau, berteriak-teriak menyemangati seeker mereka. Tetapi Crumb mengejarnya. Bagaimana Crumb bisa melihat ke mana dia terbang? Harry tak tahu. Bercak-bercak darah berterbangan di belakangnya. Tetapi dia sudah berhasil mengejar Lynch sekarang, dan mereka berdua meluncur bersamaan lagi ke tanah. Mereka akan jatuh, jerit Hermione. Tidak, Lynch yang akan jatuh, kata Harry. Dan Harry benar. Untuk kedua kalinya, Lynch terbanting keras ke tanah dan langsung diserbu oleh para Vila yang marah. Snitch, di mana Snitchnya? Raung Charlie di ujung barisan. Dia sudah ditangkap Crumb. Pertandingan sudah selesai, teriak Harry. Crumb jubah merahnya berkilat terkena guyuran darahnya, melayang naik pelan. Tangannya terangkat mengelap kilatan emas. Papan skor menyala merumuskan Irlandia 170, Bulgaria 160. Bener kan? Irlandia 170, Bulgaria 160. Para penonton rupanya tidak menyadari apa yang telah terjadi. Kemudian, perlahan, seakan jumbo jet besar sedang menderum dengan tenaga penuh, gemuruh teriakan supporter Irlandia makin lama makin keras dan meledak dalam sorak riang gegap gempita. Irlandia menang! Teriak Bagman. Seperti juga para supporter Irlandia, tampak terperangah dengan pertandingan yang mendadak usai. Crumb mendapat snitch, tapi Irlandia menang. Astaga, kurasa tak ada yang menyangka akan berakhir begini. Buat apa dia menangkap snitchnya? Raung Ron seraya melompat-lompat bertepuk tangan di atas kepalanya. Dia mengakhiri pertandingan tepat saat Irlandia unggul 160 angka. Idiot! Dia tahu mereka tak akan bisa mengejar. Harry balas berteriak mengatasi gemuruh kebisingan, juga sambil bertepuk tangan. Chaser Irlandia terlalu bagus. Dia mau menentukan sendiri kapan pertandingan berakhir. Dia pemberani sekali ya, kata Hermione mencodongkan tubuh ke depan untuk mengawasi Crumb mendarat, sementara serombongan petugas medis sihir menerobos rombongan Leprechaun dan Vila yang sedang berkelahi untuk mendekatinya. Lukanya parah sekali. Harry memasang omniokular di depan matanya lagi. Susah melihat apa yang sedang terjadi di bawah, karena Leprechaun meluncur-luncur riang gembira di atas lapangan. Tetapi dia bisa melihat Crumb dikerumuni petugas medis. Dia kelihatannya lebih masam dari sebelumnya dan menolak lukanya dibersihkan. Anggota timnya mengerumuninya, menggelengkan kepala dan tampak terpukul. Tak jauh dari situ, para pemain Irlandia menari-nari riang, diguyur emas oleh maskot mereka. Bendera-bendera hijau berkibar di seluruh stadion. Lagu kebangsaan Irlandia berkumandang membahana dari segala sudut. Para Vila kembali ke wujud cantik mereka walaupun tampak lesu dan sedih. Well, we vote bravely, terdengar suara muram di belakang Harry. Mereka sudah berjuang dengan gagah berani, katanya. Ternyata Menteri Sihir Bulgaria yang berbicara. Anda bisa bahasa Inggris, kata Fudge berang sekali. Dan seharian ini Anda membiarkan saya membadut. Soalnya lucu sekali, kata Menteri Sihir Bulgaria mengangkat bahu. Dan sementara tim Irlandia melakukan lompatan kemenangan diapit oleh maskot mereka, Piala Dunia Quidditch dibawa ke box utama, raung Bagman. Mata Harry mendadak disilaukan cahaya putih terang benderang ketika box utama secara sihir diterangi agar semua penonton bisa melihat bagian dalamnya. Harry yang menyipitkan mata ke arah pintu masuknya, melihat dua penyihir yang tersengal menggotong piala emas besar ke dalam box. Piala itu mereka serahkan kepada Cornelius Fudge yang masih tampak jengkel karena telah menggunakan bahasa isyarat sepanjang hari dengan sia-sia. Mari kita berikan tepuk tangan meriah kepada tim yang menerima kekalahan dengan anggun. Bulgaria! Bagman berteriak.
Dan ketujuh pemain Bulgaria menaiki tangga memasuki box. Penonton di bawah bersorak menghargai. Harry bisa melihat beribu-ribu lensa omniokular berkilat-kilat ke arah mereka. Satu demi satu para pemain Bulgaria memasuki sela di antara kedua baris kursi di box, dan Bagman menyebut nama mereka satu demi satu ketika mereka berjabat tangan dengan menteri mereka. Dan kemudian dengan Fudge, kram yang paling akhir dan dalam deretan tampak parah. Dua mata gelap membengkak besar sekali di wajah yang bersimbah darah. Dia masih memegangi Snitch. Harry memperhatikan bahwa dia tak tampak kurang selaras di darat. Kakinya agak datar dan bahunya melengkung. Tetapi ketika nama Kram disebut, seluruh stadion berteriak menyambut, menimbulkan suara gemuruh memekakkan. Dan kemudian giliran tim Irlandia. Aidan Lynch ditopang oleh Moran dan Connolly. Jatuhnya yang kedua kalinya rupanya membuatnya pusing dan matanya tampak aneh tidak terfokus. Tetapi dia nyengir senang ketika Troy dan Quilly mengangkat piala ke atas dan para penonton bergemuruh menyambut. Tangan Harry sampai kebas, kebanyakan bertepuk tangan. Akhirnya ketika tim Irlandia meninggalkan box untuk melakukan terbang kehormatan sekali lagi berkeliling lapangan di atas sapu mereka, Aidan Lynch duduk di belakang Connolly, memeluk pinggangnya erat-erat dan masih nyengir kosong. Bagman mengacungkan tongkat ke lehernya dan bergumam, "Quietus." "Mereka akan membicarakan ini selama bertahun-tahun," katanya serak. "Sungguh di luar dugaan. Sayang tidak berlangsung lebih lama." Ya, aku berhutang kepada kalian berapa?" Dia berkata begitu karena Fred dan George telah melompati punggung kursi mereka dan berdiri di depan Ludo Bagman seraya nyengir lebar dengan tangan terulur. Bentar. Okay, that's all the end of the chapter. Gimana nih menurut kalian? Seru banget. Bayangin kalau misalnya adegan Piala Dunia ini tayang di film, pasti keren banget. Sayang di filmnya malah di-cut ya. Sebel banget itu aku waktu nonton pertama kali. Kenapa di-cut? Padahal udah bakal ngebayangin si Leprechaun, ngebayangin si Villa. Gak taunya gak ada di film, guys. Jadi itu tadi Harry Potter dan Piala Api chapter 8 dari aku. Kalau aku mau nanya nih sama kalian, kira-kira ingat gak berapa skor akhir dari tim Bulgaria dan Irlandia? Coba tulis di komentar. Oke, thank you so much buat yang udah dengerin. Sorry banget karena ini kondisinya masih hujan deras. Mungkin suara hujan ya, tapi tetap kayaknya suara aku lebih jelas didengar. Thank you, bye.